warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama yang mulia dan kita muliakan, para habaib zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Habsyi, serta zuriyah daripada keturunan Pangeran Syarif Husin Bahashim yang jauh-jauh datang dari Basirih Banjarmasin beserta keluarga yang lain, dan juga para habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Yang sama-sama yang kita muliakan, para alim ulama, para tuan guru, qari Al-Quran, wabil khusus zuriyah daripada keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Martapura beserta keluarga yang lainnya. Dan yang sama-sama kita muliakan, Sayyidil Walid Abah Guru Syairazi, pimpinan pondok pesantren dalam pagar Kandangan, dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan kerukunan keluarga besar Kesultanan Banjar, baik yang berada di Kandangan maupun daerah lainnya, wabil khusus keturunan dari Pangeran Adipati Ahmad bin Sultan Sulaiman dan juga Ratu Umi bin Sultan Sulaiman. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bupati Hulu Sungai Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta para pejabat lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan kami kepada sampian sabarataan. Kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, hidupnya penuh dengan keberkahan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baca'anullah bi tuli hayatih ma'a sihhah wal afiyah wal istiqamah 'ala tariqatil mahabbah. Yang kita hormati Tangsanat Ubuhan Laung Kuning Banjar cabang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para panitia, tokoh masyarakat, para relawan serta seluruh lapisan masyarakat desa Wasah. Hadirin jamaah peringatan haul Abah Guru sekumpul sekaligus haul Pangeran Ahmad dan Ratu Umi yang ulun hormati dan muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan segala karunia-Nya kepada kita, nikmat lahir dan batin, sehingga kita semua dapat bersama-sama berhadir dalam sebuah majelis peringatan haul. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita. Tidak pulang kita semua dari tempat ini kecuali telah dikabulkan oleh Allah segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita sebaratan yang hadir di sini mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum membacakan sejarah singkat Pangeran Ahmad dan Ratu Umi, sedikit ulun bacakan sejarah singkat orang tua beliau dan kakek beliau, yaitu Sultan Sulaiman Rahmatullah bin Sultan Tahmidillah. Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah adalah merupakan Sultan Banjar ke-12. Sultan Tahmidillah di Martapura
mendirikan sebuah kampung yang diberi nama Kampung Dalam Pagar untuk dijadikan pusat pengajian berbagai ilmu agama. Dan Sultan Tahmidillah murid pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengaji di Dalam Pagar. Beliau pun mendirikan pondok Dalam Pagar sebagai tempat istirahat Sultan setelah mengaji dengan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan beliau juga berwasiat kepada anak-anaknya, apabila beliau wafat, beliau minta dimakamkan di Dalam Pagar, di tempat pondok ketika Sultan selepas belajar dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sultan meminta kepada gurunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menulis, mengarangkan kitab yang diberi nama Sabilal Muhtadin. Beliau berwasiat kepada anak dan cucunya untuk menghormati dan jangan menyakiti hati anak cucu dan zuriat gurunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun membalas dengan mendoakan keturunan anak cucu Sultan Tahmidillah beberkah hidupnya. Sultan Tahmidillah menikahkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Ratu Aminah, yaitu keponakan beliau sendiri, yang mana Pangeran Toha, ayah Ratu Aminah, sudah terlebih dahulu wafat. Sultan Tahmidillah menjadi wali nikah dari Ratu Aminah dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena Pangeran Toha, adik Sultan Tahmidillah, yang berpulang ke rahmatullah terlebih dahulu. Sultan Tahmidillah mempunyai 3 orang istri dan mempunyai anak berjumlah 16 orang. Perkawinan Sultan Tahmidillah dengan Ratu Syarifah Aminah melahirkan salah satunya, yaitu Sultan Sulaiman Rahmatullah, yang merupakan Sultan Banjar ke-13. Sultan Sulaiman Rahmatullah mempunyai guru kalangan habaib dan juga berguru dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau banyak memiliki kitab-kitab hadis yang beliau minta belikan, dipesankan kepada gurunya Mufti Haji Jamaluddin. Kisah ini dicatat dan diambil di dalam kitab Mufti Haji Jamaluddin dan anaknya yang termuat di dalam kitab catatan sang guru Sultan. Sultan Sulaiman Rahmatullah banyak mempunyai istri berjumlah 9 orang dan mempunyai anak berjumlah 24 orang. Di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Rahmatullah, Tuan Guru Besar sesepuh Kesultanan Banjar yang membawa kesejukan dan kedamaian, yaitu Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada malam Selasa di antara Isya dan Maghrib tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan 13 Oktober 1812 Miladiah, kembalilah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadrat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Awan mendung meliputi seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman Rahmatullah merasa kehilangan yang tak dapat terlupakan. Dengan bimbingannya, Sultan menjalankan roda pemerintahan begitu damai, tentram dan sejuk. Sultan Sulaiman Rahmatullah sebagai seorang murid seringkali meminta pendapat jika menemui kesulitan dalam berbagai hukuman atau masalah. Dengan kehadiran anak cucu zuriyah gurunya, Sultan pun merasa terobati karena zuriyah guru beliau menjadi guru-guru di Kesultanan Banjar. Demikian riwayat singkat ayah dan kakek dari Pangeran Ahmad dan Ratu Umi, yang mana beliau diberi gelar oleh gurunya Sultan yang alim dan wara. Sultan Adam Al-Wasik Billah bin Sultan Sulaiman Rahmatullah berkata, Sultan Banjar itu harus mempunyai murabbi mursyid kalau kada bahaya. Dan juga Sultan Banjar harus hafal beberapa hadis-hadis dan hafal minimal beberapa juz Al-Quran. Semoga sejarah singkat ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya untuk diketahui sejarahnya. Selanjutnya, ulun akan bacakan sejarah singkat Pangeran Ahmad bin Sultan Sulaiman Rahmatullah. Pangeran Ahmad ialah seorang adipati di wilayah Kandangan, yang mana ibunya bernama Nyai Siti Gading, yaitu salah satu istri Sultan Sulaiman Rahmatullah, Sultan Banjar ke-13 yang berada di Kandangan. Jauh sebelum adanya distrik, dahulu adalah keadipatian wilayah Kesultanan Banjar. Setelah dihapus Belanda, Kesultanan Banjar lalu bernama distrik pada zaman kolonial Hindia Belanda.
Adapun silsilah dari ayahnya yaitu Pangeran Ahmad bin Sultan Sulaiman rahmatullah di Karangintan, bin Sultan Tahmidillah marhum di Keraton, bin Sultan Tamjidillah marhum Keraton, bin Sultan Tahmidullah marhum Keraton, bin Sultan Tahlilullah marhum Keraton, bin Sultan Sa'idullah marhum Keraton, bin Sultan Inayatullah Sultan Kintano, bin Sultan Musta'in Billah di Tangkas, bin Sultan Hidayatullah di Kuin, bin Sultan Rahmatullah di Kuin, bin Sultan Suryansyah di Kuin Banjarmasin. Adapun saudara sebapaknya yaitu Sultan Adam Al-Wasik Billah, Pangeran Husin Mangkubuminata, Ratu Haji Musa atau Ratu Salamah, Pangeran Perbatasari, Pangeran Songging Anom, Ratu Kertasari, Pangeran Tahmid, Pangeran Mahmud, Pangeran Kusairi, Pangeran Hasan, Ratu Marta, Pangeran Muhammad, Pangeran Ahmed, Pangeran Wahid, Pangeran Tosin, Pangeran Singosari atau Adipati Keluar, Pangeran Dipata atau Adipati Barabai, Pangeran Hamim, Pangeran Padil, dan Pangeran Kasir. Adapun saudara sebapak seibunya yaitu Pangeran Ibrahim Wijaya Kesuma, Ratu Umi, dan Ratu Mas'ud. Pangeran Ahmad mempunyai salah seorang guru yaitu Pangeran Haji Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain seorang guru, beliau juga kakek dari istrinya bernama Umi Kulsum bin Haji Muhammad Said Khatib, yang mana silsilah istrinya bertemu dengan Sultan Tamjidillah. Istri Pangeran Ahmad yaitu Umi Kulsum masih keluarga besar Kesultanan Banjar, karena Haji Muhammad Said Khatib sepupu 3 kali dengan Pangeran Ahmad. Jadi Pangeran Ahmad menikahi Umi Kulsum peranah keponakan. Pangeran Ahmad mendapatkan tugas oleh ayahnya menjadi adipati di daerah Kandangan bersama Ratu Umi, yaitu istri Pangeran Syarif Husin bin Awad Bahashim, serta saudara-saudari lainnya. Adapun Pangeran Mahmud mendapat tugas sebagai penasehat atau wakil adipati Kandangan Kesultanan Banjar, yang mana makam Pangeran Mahmud bin Sultan Sulaiman rahmatullah tidak jauh dari makam Pangeran Ahmad bin Ratu Umi. Anak-anak Pangeran Ahmad dengan Umi Kulsum: 1. Pangeran Muda atau Gusti Kacil, 2. Pangeran Nuh, dan yang ketiga Ratu Sari Kesuma. Pangeran Ahmad wafat pada hari Sabtu 13 Rajab 1239 Hijriah bertepatan 13 Maret 1824 Miladiah, dan dimakamkan di Alkah Keadipatian Kandangan Kesultanan Banjar yang sekarang bernama Desa Wasah Tengah, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah wafat Pangeran Ahmad, istrinya Umi Kulsum pulang kerah ke kampung halamannya di dalam pagar Martapura menemui ibu serta saudara-saudarinya. Setelah 9 tahun wafat Pangeran Ahmad, Umi Kulsum wafat di dalam pagar Martapura dan dimakamkan di Kalampayan. Ketiga orang anak Pangeran Ahmad sewaktu perang Banjar pecah pada tahun 1859 sampai 1905 Miladiah. Pada pertempuran di Martapura itu, Pangeran Muda atau Gusti Kacil selaku pimpinan wilayah dengan gagah beraninya berhadapan dengan Belanda. Berbekal strategi tempur, ilmu bela diri yang ia kuasai, Pangeran Muda mengamuk bersenjatakan sebilah keris peninggalan pada tuannya Ratu Junjung Bui. Pada peristiwa tersebut banyak pasukan kompeni Belanda menjadi korban. Belanda marah sehingga keluar perintah tangkap untuk Pangeran Muda. Namun usaha Belanda untuk menangkap Pangeran Muda tidak pernah berhasil. Tak kurang akal, Belanda membuat sayembara siapa yang bisa menangkap Pangeran Muda dalam keadaan hidup atau mati akan mendapat hadiah 250 gulden. Sayembara ini juga tidak berhasil untuk menangkap Pangeran Muda. Kompeni Belanda mendengar kabar bahwa satu-satunya orang yang mampu menangkap dan menaklukkan ilmu Pangeran Muda adalah seorang ulama yang berilmu tinggi, yaitu Datu Landak. Nama asli Datu Landak adalah Syekh Muhammad Afif, buyut dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan. Maka diundanglah Datu Landak untuk menghadap kompeni Belanda. Namun Datu Landak menolak bertemu Belanda. Sebelumnya berita dibunuhnya Pangeran Muda oleh Belanda telah sampai di telinga Datu Landak, dan ini sangat bertentangan sekali dengan Datu Landak.
Tiada kompromi untuk kumpuni Belanda bagi Datu Landak. Selain itu, di belakang Pangeran Muda untuk melawan kumpuni Belanda tidak lepas dari peran dan bantuan Datu Landak. Apalagi antara Datu Landak dengan Pangeran Muda masih memiliki hubungan keluarga. Datu Landak adalah sepupu Pangeran Muda dari pihak ibu. Dengan latar belakang di atas, tidak mungkin bagi Datu Landak menangkap Pangeran Muda untuk diserahkan kepada Belanda. Hasil musyawarah antara Datu Landak, Pangeran Muda, pihak keluarga dan perangkat Kesultanan Banjar, maka diambil keputusan bahwa Pangeran Muda harus meninggalkan Banjar demi keselamatan dirinya dan menghindari dari pertumpahan darah yang lebih banyak. Para keluarga Kesultanan Banjar dan ulama Kesultanan Banjar ditangkap dan diasingkan keluar Pulau Kalimantan. Salah satu bangsawan yang diincar Belanda adalah Gusti Kacil atau Pangeran Muda yang merupakan seorang panglima perang untuk wilayah Martapura, anak dari Pangeran Ahmad. Atas desakan dan saran ulama di Martapura, Pangeran Muda yang ditemani Datu Landak dan akhirnya pada tahun 1864 miladiah 4 orang putra terbaik benua meninggalkan Banjar, yaitu Pangeran Muda, Datu Landak, Pangeran Muh dan Ratu Sari Kusuma. Sewaktu meninggalkan Banjar, Pangeran Muda, Datu Landak, Pangeran Muh dan Ratu Sari Kusuma mengarungi lautan memakai sampan. Di lautan sampan mereka pecah. 2 orang akhirnya terdampar di Banten, yakni Pangeran Muh dan Ratu Sari Kusuma. Sedangkan Datu Landak dan Pangeran Muda terdampar di Montok, Pulau Bangka pada tahun 1864 miladiah. Sejak itu mereka bahu-membahu menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Pulau Bangka, dari rumah ke rumah dan dari kampung ke kampung. Lambat laun sistem pengajian dari kampung ke kampung berjalan. Pada tahun 1898 miladiah, Datu Landak kembali ke tanah Banjar. Pada tahun 1897 miladiah, Datu Landak membangun Masjid Al-Karamah Martapura. Sementara Pangeran Muda memilih bermukim di desa Kota Waringin. Pangeran Muda wafat dan dimakamkan di Kota Waringin, Bangka pada tahun 1906 miladiah. Nisan makam Pangeran Muda berbentuk nisan perempuan. Semua itu untuk mengelabui Belanda, karena sampai Pulau Bangka Belanda mencari beliau untuk ditangkap dalam keadaan hidup maupun sudah menjadi mayat. Demikian riwayat singkat Pangeran Ahmad bin Sultan Sulaiman rahmatullah, yang mana beliau adalah adipati wilayah Kandangan. Semoga sejarah singkat ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya untuk diketahui sejarahnya. Ulun yang membacakan tadi mohon maaf apabila terdapat kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.